Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita disapa oleh sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap lawatan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Inilah firman Tuhan. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya tangannya dibelenggung dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengkat itu dan ia dihala oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara pribadi kami cukup heran di zaman sekarang. Kenapa kami heran? Karena zaman yang sudah sangat-sangat begitu modern, sangat-sangat maju dan canggih, tapi masih ada orang yang percaya kepada setan. Bahkan di dalam kehidupannya, hidupnya seakan-akan semuanya diserahkan untuk menjadi milik setan. Contohnya dukun,
pergi ke dukun. Ketika dia sakit, dia pergi ke sana. Ketika dia tidak punya anak, dia pergi ke sana. Ketika dia bergumul, dia pergi ke sana. Secara khusus Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami beberapa kali melakukan pelayanan pelepasan kepada orang-orang yang terikat terhadap setan. Nah, bahkan kalau kita pergi ke pucuk buhit Bapak Ibu, ke tempat-tempat yang dikatakan sakral dalam sebuah tradisi, kalau orang Batak pucuk buhit, maka banyak pergi orang ke sana memberikan sesajen kepada setan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa setan itu dapat memberikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu, kita mau belajar pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita, di mana Yesus ketika dia sampai di daerah Gerasa, maka ada seorang Gerasa yang sudah dirasuki setan cukup lama, datang menjumpai Yesus, bersujud, memohon. Apa yang dilakukan oleh setan ini kepada Yesus? Mereka meminta, setan ini meminta supaya Yesus jangan menghukum mereka. Justru setan ini meminta kepada Yesus supaya mereka disuruh pergi kepada babi-babi. Nah, apa yang ditanyakan oleh Yesus? Yesus bertanya di sana, siapa namamu? Yang ditanyakan bukan nama orang yang kerasukan setan, tapi nama setan yang merasuki orang tersebut. Ternyata setan yang memasuki orang tersebut tidak lagi hanya satu setan, tapi disebutkan legion. Legion artinya banyak. Jadi banyak setan yang menumpang ke tubuh orang tersebut sehingga orang tersebut sampai menjadi gila, sampai dipasung, sampai tinggal di pekuburan. Nah, istilah legion ini merupakan istilah kumpulan prajurit Romawi, pasukan Romawi. Satu legion itu biasanya 3.000 hingga hampir 6.000. Saking banyaknya. Mari kita bayangkan. Setan yang begitu banyak, satu legion hinggap di tubuh satu orang. Tapi hal yang luar biasa, sebanyak apapun setan-setan itu, beribu-ribu, mereka tunduk, mereka takut kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Setan-setan itu ketakutan, mereka tunduk kepada Yesus, mereka mengenal Yesus, mereka meminta supaya Yesus jangan menyiksa mereka, dan mereka meminta supaya mereka setan-setan ini diizinkan pergi menumpang ke babi-babi. Lalu babi-babi itu melompat dan mati. Lalu tersebarlah berita itu. Orang yang kerasukan setan sembuh, dipulihkan, waras. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Kenapa? Karena setan-setan yang selama ini, yang begitu banyak, satu legion itu yang menumpang dalam tubuhnya, sudah keluar dari orang tersebut. Kenapa bisa keluar? Karena kuasa Yesus yang menjumpai orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita itu pun sampai viral pada saat itu. Banyak orang datang, yang pemilik babi-babi ini datang untuk menjumpai Yesus, memohon juga kepada Yesus karena mereka ketakutan, dan menyuruh Yesus untuk pergi. Dan orang yang kerasukan setan ini dahulunya, dia ingin mengikuti Yesus, tapi akhirnya dia menjadi penginjil, memberitakan kuasa Yesus yang sampai kepadanya, yang sudah dia terima, yang menyelamatkannya.
sehingga dia dapat sembuh dan lepas. Lalu apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu? Yang pertama, kita mau melihat di dalam perikop ini, bagaimanapun banyaknya setan, kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa setan. Hal yang sangat konyol Bapak Ibu, kita mempercayakan hidup kita kepada setan. Kita mempercayakan seluruh aktivitas kita, nyawa kita kepada setan. Memang kita harus akui Bapak Ibu, bahwa seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, supaya kita sadar dan waspada, karena lawan kita adalah si iblis itu berkeliling, berjalan seperti singa, yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat diterkamnya. Nah, ketika kita datang kepada setan, maka kita menjadi santapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diingatkan supaya kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa setan, dari dosa itu. Yesus juga yang memurnikan hidup kita. Alangkah konyolnya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kuasa setan sudah ditaklukkan. Tapi kita masih mengandalkan kuasa-kuasa iblis. Masih mau berdukun. Masih memegang jimat. Masih memakai pelaris di dalam kehidupannya supaya usaha laris. Masih mempunyai patonggam. Membentak orang supaya takut. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana setan yang engkau percaya mungkin dalam kehidupanmu, mereka justru sudah tunduk kepada Yesus. Setan itu tahu bahwa mereka akan disiksa oleh Yesus. Maka berarti kita juga kalau kita menjadi pengikut setan, kita juga akan disiksa Yesus. Akan dihukum. Karena yang kita ikuti pun akan disiksa. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita. Kita disadarkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar. 3.000 legion. Satu legion itu yang bisa ditaklukkan oleh Yesus dengan kuasanya. Ini kita mempercayakan hidup kita kepada satu setan, 2 setan dan sebagainya. Kita sampai membayar banyak hal untuk keperluan iblis. Dalam dunia pelayanan yang kami lakukan Bapak Ibu, tidak ada pemberian setan itu yang gratis. Kalau kita memakai manis atau pelaris, pasti ada tumbal yang akan kita persembahkan. Pasti ada harga yang harus kita berikan. Pasti kita juga dikutuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kuasa setan itu jangan lagi kita percayai. Yesus sudah menaklukkan kuasa setan itu. Jadi mari kita percaya hanya kepada kuasa Yesus. Kenapa? Karena kuasa Yesus mendatangkan damai sejahtera, tapi kuasa roh jahat atau setan mendatangkan penderitaan. Yesus dengan segala kuasanya menganugerahkan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Setan tidak ada yang gratis. Ini harus kita pahami bersama. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin banyak juga dari antara kita yang takut kepada setan. Takut kepada dukun. Takutlah kita disantet. Takutlah kita dibuat sakit dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Di sana jelas dikatakan, kamu yang berasal dari Allah
anak-anakku, dan kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Jadi, apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman ini dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa kuasa Yesus yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Ketika kita hidup di dalam Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, kita menyerahkan hidup kita secara totalitas dalam penyertaan Tuhan, maka tidak akan ada kuasa yang mampu menyakiti kita. Bahkan kuasa setan pun tidak akan mampu. Kenapa? Karena kuasa Yesus itu yang ada di dalam kita lebih besar. Lalu kita akan bertanya, kenapa Pak Pendeta ada orang yang mau kesurupan? Kenapa Pak Pendeta ada orang ibaratnya yang terkena santet, yang terkena guna-guna dan lain sebagainya? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena dia masih terikat pastinya. Terikat dari nenek moyangnya. Mungkin opungnya dulu dukun. Atau mungkin dia sering berdukun. Nah, yang kedua, kenapa orang ibaratnya masih terikat? Mungkin dia juga masih memakai jimat-jimat. Jadi itu menjadi pintu masuknya. Dan yang ketiga, memang dia tidak punya iman yang benar. Tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan Tuhan itu hidup di dalam kita, maka tidak akan ada kuasa satupun, kuasa roh jahat yang akan menaungi kita, yang akan mempan terhadap kita. Karena kuasa Yesus akan senantiasa melindungi kita. Nah, ini harus sama-sama kita pahami bersama. Yang berikut Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar kembali. Dan ini yang terakhir. Mungkin banyak dari antara kita ketika ibaratnya ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang kesurupan, kita takut di sana. Kita berpikir bahwa kita tidak akan mampu mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuhnya, mengusir roh jahat yang membuat dia kesurupan. Secara manusiawi kita tidak mampu. Tapi di dalam Lukas 10 ayat 19, di sana Yesus katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengki, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang mencelakakan kamu. Nah, artinya ketika ada saudara kita, sahabat kita, atau siapapun itu yang kesurupan, kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan itu yang kita andalkan ada pada kita. Sehingga kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan itu untuk mengusir roh jahat itu Bapak Ibu. Untuk menekingnya. Jadi jangan lagi kita takut kalau ada kesurupan dan lain sebagainya. Jangan lagi bawa ke dukun, kan banyak seperti itu. Memang banyak Bapak Ibu. Hanya dua yang bisa mengusir roh jahat dari tubuh seseorang kesurupan. Satu dukun. Satu Tuhan. Tapi kalau yang diusir oleh dukun, dia akan kembali lagi. Dan dukun yang mampu mengusirnya harus lebih besar setan yang dia miliki. Baru bisa mengusir setan yang membuat orang tersebut kesurupan. Tapi kalau kuasa Tuhan yang kita andalkan, sebesar apapun iblis itu, pasti dia lari. Karena kuasa Tuhan menyertai kita. Maka banyak memang sekarang orang-orang tua sulit mati, sudah sakit parah dan lain sebagainya, nggak mati-mati. Seperti harus dibukalah atap rumahnya, harus dibuatlah anti-anti dan sebagainya. Kenapa? Karena memang dia masih terikat menyerahkan hidupnya kepada setan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak
bagaimana sesungguhnya setan itu, kuasa roh jahat itu tidak akan pernah lagi bisa membuat kita takut, tidak akan pernah bisa lagi membuat kita celaka. Kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, lewat firman ini kami mau mengajak, jangan lagi percaya kepada dukun, jangan lagi percaya kepada kuasa-kuasa setan, kepada roh-roh nenek moyang, kepada penghulu-penghulu dunia ini. Kenapa? Karena Yesus sudah menaklukkan mereka. Kuasa mereka lebih rendah daripada kuasa Yesus. Mari kita percaya kepada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, maka setan itu akan kita injak. Setan itu akan lari. Setan itu akan takut kepada kita. Kenapa? Karena Yesus menaungi kehidupan kita. Kalau memang selama ini Bapak Ibu, kita masih pakai pemanis, pakai pelaris, masih menyimpan benda-benda keramat, penyimpanan dari nenek moyang kita, pemberian dari opung kita dan lain sebagainya. Inilah waktunya kita membuang semuanya itu. Jangan lagi percayai Bapak Ibu. Cukuplah kita percaya kepada Yesus Kristus. Banyak sekarang ini juga, ketika anaknya lahir, dibuatlah di gelang-gelang tangannya, gelang-gelang pengikat perutnya, benang 3 warna, yang merah, yang hitam, yang putih, dengan iming-iming supaya dijagai. Dibuat di depan rumahnya, penjaganya, dan sebagainya. Kenapa harus kita duakan Tuhan? Bukankah Tuhan itu sudah cukup untuk menjaga kehidupan kita? Bukankah Tuhan itu sudah cukup untuk kita imani? Ketika kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, jangan lagi kita menduakannya. Jangan lagi kita buat anti setan dan lain sebagainya. Anti setan hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Selainnya itu bukan anti setan, tapi sahabat setan. Setan pun saling menghargai. Tapi kalau Yesus itu yang kita andalkan, tidak akan ada setan yang akan mampu lagi menghancurkan, membuat kita takut. Karena firman ini jelas mengatakan, 1 legion itu ditaklukkan oleh Yesus. Setan itu takut kepada Yesus. Maka percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang telah mengingatkan kami, supaya kami percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kuasa si jahat yang ada di dunia ini. Karena kami tahu bahwa kuasa si jahat itu sudah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Maka ajar kami Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.